Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mal ilmu illa lil amali bih wal amalu bihi tarkul ajili lil ajil. Wa qala lan dawu sapa Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaihi, mal ilmu ora ana utawi ilmu iku illa lil amali angin krana ngamal bihi kelawan al ilmu, wal amalu utawi ngamal bihi kelawan al ilmu iku tarkul ajili ninggal dunya kang ngege-ngege lil ajili krana arahe akhirat kang mengko-mengko. Fayam bagi moko sayukjo lil insani kaduwe menungso apa alla yaghfulah yento ora lali sapa insan an nafsihi saking awak dhewene insan wa malan ing barang yanfa'uha kang manfaati apa ma ing insan wa malan barang yadurruha kang melarati apa ma ing insan atau bisa dikembalikan ke nafsihi itu. Dan ini lebih pas karena nafsun itu masuk dalam bagian muannas yang majasi. Wa malan barang yanfa'uha kang manfaati apa ma ing nafsihi wa malan barang yadurruha kang melarati apa ma ing nafsihi. Oleh melarati fi ulaha ing dalem dunyane nafsihi wa ukhraha lan akhirate nafsihi. Fayastajliba ini ataf pada alla yaghfula. Fayastajliba moko yento amrih nari sapa insan ma ing barang yanfa'uha kang manfaati apa ma ing nafsihi. Wa yajtaniba lan yento ngedoi sapa insan ma ing barang yadurruha kang bahayani apa ma ing nafsihi. Tujuane kaila yakuna supaya yento ora ono apa akluhu akale insan wa ilmuhu lan ilmune insan iku hujjatan dadi hujjah alaihi ngatasi insan. Fayazdadah moko sebabe dadi tambah sapa insan apane ukubatan siksane. Apane ukubatan siksane na'udzuh nyuwun kareksa sapa ingsun billahi ing Gusti Allah min sakhatihi saking bendune Allah wa iqabihi lan siksane Allah wa iqabihi lan siksane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajili lil ajil. Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit beliau mengatakan bahwa tujuan daripada ilmu
itu tak lain hanya untuk diamalkan. Ini yang perlu sampean catat. Ilmu itu Allah anugerahkan kepada kita. Ini tujuannya bukan lil mubahah, untuk bangga-banggaan, itu bukan. Bukan untuk li talabil wajhi atau talaban li wajhin nas, mencari muka di hadapan orang, itu tidak. Tapi ilmu Allah berikan kepada kita itu tak lain hanya untuk supaya ilmu tersebut itu diamalkan. Sehingga mafhum mukhalafahnya, kok ada ilmu yang tidak diamalkan oleh kita, maka kita memiliki ilmu yang diarahkan pada sesuatu yang bukan tujuannya, diarahkan pada bukan tempatnya, yaitu hanya untuk bangga-banggaan, misalkan untuk pamer-pameran, untuk pinter-pinteran, untuk ngakalin orang, atau untuk yang lain selain daripada diamalkan. Ini yang perlu kita catat dan perlu kita ingat seumur hidup. Makanya masyhur, banyak daripada perkataan Al-Imam Al-Ghazali mengibaratkan ilmu itu sama seperti anak panah atau senjata apapun yang kita miliki. Ketika kita berhadapan dengan harimau atau berhadapan dengan macan, kemudian kita membawa panah, lalu panah itu tidak sama sekali digunakan untuk melumpuhkan harimau yang berada di depan kita, maka sedikit pun harimau itu tidak akan takut sama kita. Kengain men sampian nikah ngibe tembak, posak ben tembak, ede bede tembak, tabuun bede tembak, buri bede tembak, bebe esoko bede tembak. Ketemuan sarang macan, jelas macan itu tidak akan takut sama tembak yang sampean miliki. Ketika tembak itu tidak digunakan, hanya dipasang di baju saja. Artinya apa? Keberadaan tembak yang sampean miliki itu sama sekali tidak berfaedah dan tidak bermanfaat ketika tidak digunakan. Begitu pula ilmu yang kita miliki. Jika kita banyak ilmu, hafal ratusan kitab, disuruh menyebutkan beberapa riwayat atau banyak riwayat kita bisa, ditanya hafalan nomor 1, disuruh baca kitab nomor 1. Akan tetapi di antara beberapa riwayat dan hafalan kita yang kita miliki itu tidak diamalkan, maka la faidata bidzalik. Tidak ada faidah sama sekali dengan keberadaan semua itu tidak ada gunanya. Justru itu sangat bahaya. Kalau sampean itu punya banyak ilmu, lupa akan tujuan daripada ilmu yaitu diamalkan, maka khawatir ilmu yang sampean miliki itu menjadi bukti yang sangat kuat nanti untuk menyiksa sampean di yaumil qiyamah. Karena sampean mendapatkan amanah besar dari Allah, tapi amanah itu tidak sampean laksanakan dengan baik, yaitu mengamalkan ilmu. Mangkan santri nikah mentak tengah teh endi ilmu nikah bahaya, mentak ngaji nikah bahaya. Uqubatul alim wa uqubatul jahil, kedua-duanya itu sama-sama mengenai seorang thalibul ilmi. Para thalibul ilmi di situ akan terkena oleh dua petaka ini. Pertama, dia itu jika tidak punya
upaya dan usaha untuk mencari ilmu, maka dia akan mendapat siksa daripada kelalaiannya untuk tidak belajar ilmu, karena dia tidak mau belajar ilmu. Kemudian yang kedua, jika ia memilih untuk belajar ilmu, maka dilihat ketika ilmu yang ia miliki tidak diamalkan, maka masuk pada uqubah yang berikutnya, yaitu uqubatul alim, siksaan bagi orang-orang alim yang mana dia tidak punya upaya sedikit pun untuk mengamalkan ilmunya. Kayaknya ini kepada santri khususnya yang di situ selalu bergelut di bidang keilmuan. Wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Di sini juga ditegaskan mengamalkan ilmu itu bisa kita lihat, bisa kita buktikan dengan cara kita harus meninggalkan dunia yang sifatnya itu segera hancur dan segera hilang. Tujuannya yang kedua di situ untuk memilih kehidupan yang akan datang, yaitu ukhrawi, kehidupan akhirat. Lani kasantreh mela ampun ngamalaki ilmu, pasti di situ akan memandang hina yang namanya dunia. Tidak ambisius masalah dunia jika betul-betul mengamalkan ilmu. Dan dia lebih berfokus seluruh amalan yang muncul dari dirinya itu semua mengarah pada nasibnya nanti di akhirat. Bagaimana sekiranya muasyarah dengan sesama manusia itu bagus, tidak punya cacat, sekiranya hablum minallah itu juga bagus, derem sekiran pagi nang akhirat nasib kita itu menjadi sa'idin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipandang oleh Allah kelebihan rahmat. Itu salah satu wujud daripada kita mengamalkan ilmu, lebih mementingkan kehidupan akhirat, walaupun tidak menutup kemungkinan kita juga butuh yang namanya dunia, tapi dunia hanya dijadikan sebagai tunggangan kendaraan kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Lah ini tanda daripada orang-orang yang betul-betul mengamalkan ilmu. Oleh karena itu dalam syarahnya di sini disebutkan aili tahsilil akhirati ail jannati wa ma fiha minad darajat, yaitu orang-orang yang pancen betul-betul mengamalkan pasti lebih fokus pada kehidupan akhirat. Bagaimana sekiranya kita menggapai surganya Allah, bagaimana sekiranya kita mendapatkan derajat yang luhur nanti di surganya Gusti Allah. Berlomba-lomba akan itu. Fayam bagi lil insan alla yaghfula an nafsih, maka hendaknya bagi seorang manusia jangan sampai lupa tentang dirinya. Apa maksud jangan lupa tentang dirinya? Yaitu ay ma'rifati nafsihi bil ajzi wal fakri wal fana. Kita hidup itu harus sadar siapa kita. Kita hidup harus tahu diri kita ini siapa. Kita ini hamba yang memiliki sifat lemah yang pertama, yang kedua punya sifat fakir, butuh kepada siapapun. Kita tidak bisa hidup sendirian, butuh tetap sama orang lain, lebih-lebih kepada Allah gitu. Wal fana, kita punya sifat kerusakan pada akhirnya. Ketiga sifat inilah yang mewakili kita semua.
Dan tidak ada satu sifat kesombongan yang pantas untuk kita miliki. Tidak ada perbuatan bangga-banggaan, pamer-pameran, sok-sokan. Ketika kita sudah sadar siapa kita ini, akan rusak, pasti butuh kepada orang lain. Kemudian di situ kita itu lemah, tidak punya kekuatan. Lewong sampean ngaji mungkin mentek yebel lagi rauke. Yakin saya. Ambian mungkin ngaji ni kan mentek paringin taufik sareng Gusti Allah, pertolongan, kemampuan untuk taat itu tidak mungkin bisa sampean. Itu menunjukkan betapa lemahnya kita. Wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha. Dan kita juga jangan sampai lupa apa saja yang nanti bermanfaat pada diri kita dan apapun yang di situ bermasalah dan berbahaya terhadap diri kita. Itu harus sampean perhatikan. Dik nih kudu banyak mikir macam. Harus banyak tafakur. Mana si pagulaban sampean pagi itunya maupun di akhirat kelak. Apa nanti amalan yang akan kita persiapkan untuk meninggal? Apa nanti kekuatan yang akan kita persembahkan kepada Allah demi menanggung malu kita ketika terungkap aib-aib kita di padang mahsyar nantinya? Kemudian apa saja hal-hal yang bisa mengangkat derajat kita, yang bisa bermaslahah, membenahi, memberikan nilai positif kepada diri kita, dan apa saja yang justru berbahaya jika itu dilakukan oleh kita, berbahaya untuk kita. Nah ini saya kocak kutu banyak kira-kira di lemudi gitu kan? Wa yajtanibu ma yadurruha kay la yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi. Kita dituntut di sini untuk selalu berpikir bagaimana kata tadi, apa yang manfaat dan apa yang madarat. Tujuannya apa? Agar akal kita dan ilmu yang kita miliki itu tidak menjadi hujjah saja nanti di yaumil qiyamah. Karena begini, men orang nikan di ilmu, di akal, maka nanti salah satu hal yang ditanyakan oleh Allah di yaumil qiyamah, tanggung jawab sampean sudah diberi akal, dan apa tanggung jawab sampean sebagai manusia yang sudah diberi ilmu. Apakah kesehatan akal sampean itu digunakan untuk kebaikan ukhrawi sampean atau duniawi sampean sekalipun, atau justru akal itu yang menjadi pemimpin sampean untuk mengantarkan sampean ke dalam lembah maksiat? Ini harus kita pikir. Karena nanti keberadaan akal sampean yang sekarang nanti akan dipertanyakan oleh Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita. Dah kira tak berdeti orang gendeng, tak berdeti orang gila, berdeti orang senormal, di akal, guna aki apa akalnya? Itu bakal ditanya lagi. Ini masih akal. Belum lagi orang yang sudah punya akal, kemudian ditambah anugerahnya oleh Allah berupa ilmu. Apakah ilmu itu diamalkan oleh sampean atau tidak? Jika tidak, maka ilmu dan akal itu menjadi bukti yang sangat kuat untuk tambahan siksa dari Gusti Allah nanti. Karena begini logikanya, men orang gila tak apa jeng ni kata dosa. Kita kira siksa. Men orang tak di ilmu itu juga sama. Men orang ni kata oning hukum ngelakonin maksiat tak oning jak nikah haram, itu no problem.
ora apa-apa. Tapi si masalah nih kan sampean akal nih kabon kena. Kemudian ilmu nih kabon oning. Cek menikah elaran tapi elang konin. Ini yang menjadi bukti yang kuat nanti. Dan ini harus kita pikirkan selalu. Pengen bebanyak ngenangan, bebanyak mikir tentang nasib kita yang nantinya akan kita alami di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabih. Kami mohon perlindungan kepada Allah dari murka Allah dan dari siksanya Allah. Mantan muka kita semua paringen perlindungan engkau sareng Allah. Mantan muka kita selalu dibimbing, selalu diberikan kesadaran diri ketika ingin jatuh ke lembah maksiat. Mantan itu lebih sadar. Mantan muka ketika kita sudah terjerumus ke dalam lembah maksiat tuli paringin sadar sareng Allah sehingga cepat-cepat kembali lagi kepada jalan yang benar. Amin Allahumma amin. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailih ayatun wa akhbarun sahihah masyhurah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.